Baik, selamat pagi. Kita lanjutkan apa yang sudah diawali di minggu yang lalu tentang analisis ragam ya, atau modal analisis, di mana prosedurnya sebenarnya sudah kita turunkan ya, hanya tinggal mencobakan prosesnya saja ya. Jadi saya coba rekap kembali ya. Kalau untuk struktur multiple degree of freedom, persamaan gerak kita bentuknya seharusnya sudah sangat familiar sekarang. Massa kali percepatan tambah redaman kali kecepatan tambah kakuan kali perpindahan, gitu, sama dengan gaya yang bekerja. Gayanya bisa fungsi waktu. Dan kita lakukan, kalau sekarang untuk analisis ragam, transformasinya malah 2 kali ya. Yang pertama itu adalah lewat transformasi U sama dengan V kali Q. Kita dapatkan bentuk QI 2 dot tambah 2 zeta I omega I kali QI dot tambah omega I kuadrat QI sama dengan gamma I ya. Di mana gayanya ini bisa dituliskan sebagai amplitudonya yang dipisahkan dan fungsi waktunya di luar sendiri ya. Demikian, sehingga ini bisa kita tuliskan seperti ini, dikalikan dengan gaya PT yang di luar itu, di mana gamma ini adalah faktor partisipasi masing-masing ragam ya, I-nya itu masing-masing ragam ya, dan gammanya gamma I-nya itu adalah VI transpose dikalikan dengan S dibagi dengan massa yang ke I yang diagonal ya, elemen matriks massa yang diagonal yang nomor ke I. Nah, untuk analisis selanjutnya kita masih lakukan transformasi sekali lagi, yaitu QI itu adalah gamma I kali DI ya. Ini dibagi gitu ya. Jadi QI sama dengan gamma I kali DI. Jadi semua dibagi dengan gamma. Ini semua dibagi dengan gamma, kita dapatkan DI 2 dot tambah 2 zeta I omega I DI dot tambah omega I kuadrat DI. Nah, ini ruas kanannya tinggal ya T ya, begitu ya. Kalau QI itu koordinat ragam. Kalau di sini DI itu pseudo displacement ya, perpindahan semu ya. Nah, jadinya bentuk yang perlu kita selesaikan secara dinamik hanya ini. Hanya ini 1 derajat kebebasan dengan parameter kekakuannya ini omega I kuadrat ya. Lalu gayanya semua gaya P yang dikeluarkan di sini ya, semua. Jadi hanya fungsi waktunya di sini. Amplitudonya sudah kita keluarkan, sudah dimasukkan ke gamma ya. Dipakainya nanti untuk analisis strukturnya ya. Jadi dinamiknya hanya bentuk seperti ini, dan ini tuh adalah 1 derajat kebebasan ya. Jadi kalau digambarkan secara skematik, yang ini tuh struktur 1 derajat kebebasan dengan massa sebesar 1. Jadi massanya 1, gaya yang bekerja ini, PT ini, P fungsi dari T ini, kekakuannya omega I kuadrat, ya. Redamannya zeta I ya, rasio redamannya. Zeta I dan derajat kebebasannya namanya DI ya, perpindahannya namanya
DI, dan ini kita sudah punya solusinya tergantung dari P-nya seperti apa gitu ya. Kalau ini harmonik ya kita bisa lakukan atau ambil solusi harmonik yang sudah kita miliki dari SDOF yang lalu ya. Nah, dinamiknya ada di sini ya. Nah, sisanya yang lain, yang gamma, yang S ini kita gunakan untuk menentukan respons strukturnya ya. Jadi kalau di sini aja ya, karena formulanya masih muat mestinya ya. Jadi untuk gaya statik ekivalen, untuk analisis strukturnya kita bisa hitung menggunakan gaya statik ekivalen. Di mana Fs itu asalnya adalah K dikalikan U, kalau U-nya sudah kita peroleh ya. Kalau U solusi ini sudah kita peroleh, kita bisa langsung tentukan gaya statik ekivalen sebagai K kali U. Kalau belum diperoleh, karena ini belum diperoleh kan prosesnya kita transformasi ke Q, ke D, jadi ceritanya dalam hal ini belum diperoleh. Fs ini kita uraikan dulu ya, menjadi gaya statik ekivalen sesuai dengan masing-masing ragam ya, jadi diuraikan ini, makanya namanya analisis ragam. Oh ya, kadang-kadang namanya kalau Anda baca buku teks, kadang-kadang namanya metode superposisi ragam ya. Modal superposition methods ya. Prinsipnya sama, superposisi itu artinya penjumlahan ya. Jadi semua kuantitas baik perpindahan atau gaya statik ekivalen di sini merupakan penjumlahan dari komponen-komponennya yang sesuai dengan ragam yang ke I tertentu. Jadi semua kuantitas kita bagi menjadi sumbangan ragam 1, sumbangan ragam 2, sumbangan ragam 3, dan sebagainya. Gamma ini misalnya begitu, nanti distribusi spasial beban juga akan kita bagi-bagi. Nah, jadi kalau gaya statik ekivalennya dibagi sesuai dengan ragam masing-masing, maka kita lihatnya hanya ragam tertentu saja, karena ini juga sudah di ragam tertentu. Jadi Fs yang ke I itu adalah K kali U yang ke I. U yang ke I itu adalah V kali Q. Ya. Jadi ini adalah K V yang ke I kali QI. Nah, kalau bentuknya seperti ini bisa kita ganti jadi M omega, omeganya kita kedepankan. Omega I kuadrat ya, omega I kuadrat M VI QI gitu ya. Demikian, ini cuma penurunannya saja. Q-nya sendiri dari sini adalah gamma I DI ya. Omega I kuadrat M VI gamma I DI. Ya. Nah, ini di catatan yang lain, karena gamma I-nya seperti ini, maka distribusi spasial untuk masing-masing yang S ini juga kita bisa uraikan. S itu adalah penjumlahan dari S yang ke I, jadi superposisi ragam lagi. Diuraikan distribusinya sesuai dengan ragamnya masing-masing. Nah, SI-nya sendiri adalah gamma I M V yang ke I gitu ya. Oke. Jadi gamma I MVI ini adalah distribusi spasial beban yang akan menghasilkan respons dalam ragam ke I saja. Jadi kalau begini, gaya statik ekivalen yang ke I itu sama dengan SI, jadi gaya yang bekerja tapi yang menghasilkan respons ragam ke I saja, dikalikan dengan omega I kuadrat kali DI. Nah, akhirnya yang kita analisis hanya dua yang di kotak ini saja. Ini analisisnya, saya potong, yang ini analisisnya statik, karena semua sebenarnya statik, nggak usah dipotong dulu ya. Semua kita sudah boleh analisis secara statik, karena
dinamiknya sudah dilakukan dalam menentukan nilai DI ini, DI-nya diperoleh dari sini. Jadi akhirnya seluruh analisis dinamika struktur kita satu semester ini, ujungnya hanya kita perlu menyelesaikan ini secara dinamik, beberapa kali tergantung berapa jumlah derajat kebebasan yang kita inginkan, lalu hasilnya kita kalikan dengan hasil statik ini ya, dari gaya statik ekivalen yang kita terapkan ke struktur. Ya, jadi beban ini diterapkan, lalu strukturnya dianalisis secara statik, lalu nilai yang kita peroleh entah reaksi, entah gaya dalam dan sebagainya dikalikan dengan omega I kuadrat, kalikan dengan DI yang fungsi waktu dari sini. Nah itu kita dapatkan ragam pertama. Untuk ragam berikutnya kita lakukan hal yang sama, begitu seterusnya sampai seluruh ragam diikut sertakan. Oke. Nah, secara skematik minggu lalu juga sudah digambarkan prosesnya ya, jadi kita tinggal menganalisis yang dua kotak itu saja. Secara skematis, analisis struktur apapun terhadap beban dinamik ya, misalnya beban dinamiknya gitu ya, di mana ini bebannya adalah S dikalikan P dinamik itu. Ya. Lalu kita ingin mencari respons, terserah apapun respons lah ya, reaksi, gaya dalam di kolom, gaya dalam di balok, dan sebagainya. Misalnya gaya dalam di satu kolom tertentu ya, gaya dalam di kolom ini misalnya ya. Ini respons yang kita ingin cari, R-nya ya. Akibat beban dinamik ini harusnya akan sama dengan kita lakukan berulang kali ini dan itu ya. Statiknya adalah ini gayanya SI ini, jadi distribusi beban ini ditukar dengan distribusi beban yang pertama. Itu mungkin ya, ini adalah S yang ke-1 ya. Sehingga kita dapatkan di tempat ini tuh yang bawah ini ya. Ini adalah R yang ke-1 tapi statik ya. R statik 1. Ini respons yang di sini. Nah, hasilnya harus dikalikan dengan hasil analisis dinamik yang di bawah ini. Untuk yang ragam pertama, ini 1, masanya D1, gayanya P, T, omega 1 kuadrat, dan zeta 1 parameternya. Zeta 1. Dari sini kita dapatkan DI, maka di sini R1 itu adalah R statik 1 dikalikan omega 1 kuadrat dikalikan D1. Ya, ini sudah bisa dihapus ya. Sebentar. Ini juga sudah tergambarkan di atas. Lalu ditambah dengan sekarang, kalau ini yang pertama, ini yang keduanya. Ini adalah S yang kedua. Responsnya namanya respons statik 2. Dikalikan lagi dengan hasil analisis dinamik untuk sistem yang begini, masanya tetap 1, sekarang kekakuannya omega 2 kuadrat, rasio redamannya zeta 2, perpindahannya namanya D2, gayanya tetap gaya PT yang sama. Dan R2-nya itu adalah R statik 2 ini, dikalikan dengan omega 2 kuadrat, dikalikan dengan D2. Dan kita tambahkan semua untuk setiap ragam ya. Ragam 1, ragam 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian tinggal dijumlahkan. Dijumlahkan di sini. Jadi R itu yang kita cari, yang ini. Respons ini adalah penjumlahan dari ini semua. Ya. Sigma RI. Atau kalau diuraikan masing-masing itu adalah sigma R statik I
kali omega I kali DI kuadrat. Omeganya yang kuadrat, bukan D-nya, maaf. R statik ke I, omega I kuadrat kali DI. Begitu ya. Jadi prosesnya begini. Ini juga sudah diturunkan minggu lalu sebenarnya. Sekarang hanya untuk menuliskannya saja ya. Nah, sekarang kita coba jalankan contoh ya. Kemarin rasanya di minggu yang lalu sudah kita mulai ya. Mungkin kita ulangi lagi saja biar lengkap contohnya.